AFC sorot Marcelino Ferdinand jelang Piala Asia U23 2024 beri label bintang ASEAN. Kabar buruk terpa calon lawan timnas U23 Indonesia. Yordania alami kesulitan jelang Piala Asia U23 2024. Jordi Amat soal peluang timnas Indonesia tembus Piala Dunia, kami mampu. Ini masalah terbesar Vietnam jelang Piala Asia U23 2024 ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jay Itzes yakin timnas Indonesia bisa buat kejutan seperti Maroko. Bek timnas Indonesia Jay Itzes bicara tentang kemajuan sepak bola tanah air. Indonesia sukses meraih prestasi gemilang pada awal tahun ini. Pasukan Sintayong sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya mereka berhasil mengalahkan Vietnam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, ranking Indonesia naik 8 tingkat di klasemen FIFA terbaru. Jay Itzes masih belum bisa melupakan momen saat timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Pada laga yang dilaksanakan 21 Maret lalu, skuad Garuda tampil di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi ini membuat pemain semakin bersemangat dan bisa jadi teror bagi tim tamu. Bahkan dia mengakui bahwa momen menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama supporter cukup berkesan. Angka yang aneh. Dan bagaimana dengan atmosfer di stadion selama pertandingan Indonesia? Ada puluhan ribu pendukung yang duduk di sana saat melawan Vietnam. Saat memasuki lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan, ada suara yang sangat besar, yang memberi saya begitu banyak energi, kata Jay Itzes. Pemain yang saat ini membela Venezia FC ini mengakui mereka memiliki kualitas skuad yang apik. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora membuat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang remeh. Pemain yang berkarir di Eropa juga memberikan dampak yang positif di dalam tim. Para pemain lokal dapat memainkan sepak bola dengan baik. Sekarang beberapa pemain dari Eropa yang berasal dari Indonesia telah bergabung lanjutnya. Itzes bahkan yakin Indonesia bisa mengikuti langkah Maroko dan menjadi kekuatan baru. Maroko pada Piala Dunia 2022 lolos ke babak semifinal dan sukses mengalahkan tim-tim kuat di ajang tersebut. Bandingkan dengan Maroko yang meraih kesuksesan dengan pendekatan serupa, saya yakin bahwa kami akan membuat langkah besar dengan Indonesia, pungkasnya. Kabar baik, 2 pemain abroad timnas Indonesia di Eropa, Sandy Walsh kembali dapat menit bermain. 2 pemain abroad timnas Indonesia memberikan kabar baik dengan mendapatkan kemenangan bersama klubnya di Eropa. 2 pemain itu ialah Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Elkan Bagot mencetak 1 gol saat klubnya Bristol Rovers melawan Cheltenham di League One, kasta ketiga Liga Inggris pada Sabtu 14 April 2024. Bek tengah timnas Indonesia itu mencetak gol ketiga Bristol Rovers pada menit ke-77 melalui sundulan dari situasi sepakan pojok. Gol Elkan Bagot itu menjadi penutup kemenangan Bristol Rovers dengan skor 3-1. 2 gol Bristol Rovers lainnya dicetak oleh Scott Sinclair dan Brandon Aguilera. Sementara gol tunggal klub yang pernah dibela Elkan Bagot itu dicetak oleh Liam Sercombe pada menit ke-94. Pada pertandingan itu, Bagot bermain sepanjang pertandingan. Elkan Bagot tengah menjalani masa peminjaman di Bristol Rovers dari Ipswich Town yang bermain di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Selanjutnya juga ada kabar baik dari Sandy Walsh. Ia mendapatkan kembali menit bermain di klubnya KV Mechelen. Pada Sabtu 13 April 2024, KV Mechelen melawan Westerlo pada Jupiler Pro League Europe Playoff. Hasilnya, KV Mechelen menang dengan skor 3-2 atas Westerlo. Sandy Walsh masuk di babak kedua dan bermain 45 menit. Sebelumnya ia berada di bangku cadangan dan tidak bermain saat melawan Sint-Truiden, di mana KV Mechelen kalah 2-3.
Pada 30 Maret 2024 melawan O'Halloran, Sandy Walsh hanya bermain 6 menit. AFC sorot Marcelino Ferdinand jelang Piala Asia U23 2024 beri label bintang ASEAN. Pemain timnas U23 Indonesia Marcelino Ferdinand disorot oleh AFC menjelang Piala Asia U23 2024. AFC memberikan sorotan ke Marcelino Ferdinand melalui unggahan video di akun X @ASEANCUP. Video yang diunggah adalah saat Marcelino Ferdinand mencetak gol ke gawang Irak di Piala Asia 2023. Bahkan AFC memberikan label bintang Asia Tenggara ke Marcelino Ferdinand. Bersiaplah untuk menyaksikan kembali bintang ASEAN Marcelino Ferdinand, bunyi keterangan dalam unggahan tersebut. Marcelino Ferdinand memang menjadi pemain penting di timnas senior Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada awal tahun ini. Ia sudah mencatatkan 21 caps dan mencetak 3 gol untuk timnas senior. Ex-pemain Persebaya itu juga bagian dari skuad timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bahkan, ia mencetak 2 gol dan membuat 1 assist. Kali ini, Marcelino kembali ke Qatar bersama timnas U23 Indonesia. Ia masuk dalam daftar 23 pemain final pilihan Shin Tae-yong. Pada Piala Asia U23 2024 ini, timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Timnas U23 Indonesia akan melawan tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Setelah itu, Garuda Muda menghadapi Australia pada 18 April 2024. Terakhir, timnas U23 Indonesia melawan Yordania pada 21 April 2024. Kabar buruk terpa calon lawan timnas U23 Indonesia. Yordania alami kesulitan jelang Piala Asia U23. Kabar buruk menerpa calon lawan timnas U23 Indonesia yakni Yordania menjelang Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 2024, timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Piala Asia U23 2024 bakal digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Yordania diterpa kabar buruk menjelang turnamen tersebut, yakni kesulitan dengan absennya pemain unggulan seperti Amin Al-Shanainah. Sementara bintang Al-Wakrah SC Omar Salah melakukan protes karena klub menolak melepasnya ke timnas U23 Yordania untuk turnamen tersebut. Kemudian belum diketahui pasti keterlibatan pemain Al-Faisali SC Muhammad Kahlah yang menderita gangguan kesehatan jantung. Yordania sudah menjalani persiapan untuk Piala Asia U23 2024 dengan menjalani 2 pertandingan uji coba. Tim besutan Abdullah Abu Zema itu kalah 0-1 dari Cina dan bermain imbang 0-0 melawan Vietnam. Yordania akan memulai perjuangan mereka di grup A dengan melawan Australia pada 15 April 2024. Setelah itu, Yordania menghadapi Qatar pada 18 April 2024. Terakhir, Yordania melawan timnas U23 Indonesia pada 21 April 2024. Jordi Amat soal peluang timnas Indonesia tembus Piala Dunia, kami mampu. Bek timnas Indonesia Jordi Amat yakin skuad Garuda bisa menembus Piala Dunia. Pasukan Shin Tae-yong sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 1-0 dan 0-3 tersebut mengantarkan Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F. Mereka tinggal menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi, maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi Amat mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah positif. Shin Tae-yong yang jadi pemimpin sukses melakukan perubahan besar.
Salah satunya dengan membuat posisi Indonesia melesat jauh di ranking FIFA. Namun untuk Piala Dunia memang masih membutuhkan waktu meski mereka di jalur yang tepat saat ini. Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola, kami masih terus berkembang, jadi impian kami masih cukup jauh, tetapi selangkah demi selangkah kami membangun sesuatu yang istimewa, kata Jordi Amat. Pemain Johor Darul Ta'zim, JDT ini mengaku bangga dengan perkembangan timnas Indonesia. Apalagi dia jadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi sejauh ini. Saat melawan Vietnam lalu, Jordi harus absen karena cedera dan tidak bisa bergabung dengan tim. Menurutnya, ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang, kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya, tegasnya. Jordi mengakui bahwa misi utamanya adalah memberikan prestasi untuk Indonesia. Bahkan dia rela meninggalkan tim Belgia CAS Open ke JDT agar bisa memahami sepak bola ASEAN. Tujuan utama saya adalah memenangkan sesuatu bersama Indonesia. Saya tahu kami mampu, ujarnya. Ini masalah terbesar Vietnam jelang Piala Asia U23 2024 ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Pelatih timnas U23 Vietnam Hoang Anh Tuan mengungkapkan masalah terbesar timnya menjelang tampil di Piala Asia U23 2024. Masalah tersebut yakni hilangnya kepercayaan dari supporter Vietnam. Hal ini tentu tak terlepas dari menurunnya performa timnas senior Vietnam. Ditaklukkan timnas Indonesia 3 kali beruntun menjadi buktinya. Bahkan Vietnam menelan kekalahan telak dari timnas Indonesia di kandang pada bulan Maret lalu. Kala itu tim asuhan Shin Tae-yong mampu menumbangkan Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Mai Dinh, Hanoi 26 Maret 2024. Hilangnya kepercayaan supporter tersebut rupanya merembet ke timnas U23 Vietnam. Hal ini diakui langsung oleh pelatih timnas U23 Vietnam Hoang Anh Tuan. Oleh sebab itu, Hoang Anh Tuan ingin anak asuhnya memberikan yang terbaik di Piala Asia U23 2024 guna kembali mendapatkan kepercayaan dari supporter. Sebenarnya kesulitan terbesar timnas U23 Vietnam bukan sekedar masalah profesional, tapi bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan supporter. Saya rasa masa lalu sudah berlalu. Kami harus bergerak maju dengan pola pikir dan energi yang positif. Tidak peduli keadaan dan kesulitannya, kami harus bertekad untuk berjuang hingga menit terakhir dan membantu sepak bola Vietnam berkembang, kata Hoang Anh Tuan. Piala Asia U23 2024 sendiri bakal dimulai pada 15 April 2024. Timnas U23 Vietnam nantinya harus bersaing di grup D bersama Uzbekistan, Kuwait, dan Malaysia. Terkait peluang timnas U23 Vietnam, Hoang Anh Tuan tak ingin banyak memberikan komentar. Ia hanya ingin para pemainnya tampil sebaik mungkin selama Piala Asia U23 2024. Saya rasa kita tidak perlu terburu-buru memikirkannya, target lolos dari babak grup. Ketika turnamen belum dimulai, tidak ada yang bisa dikatakan sebelumnya. Memiliki target tentu akan memotivasi Anda, tapi menurut saya penting juga untuk melihat kenyataan. Dalam waktu dekat, kami akan berusaha mendapatkan hasil terbaik di setiap pertandingan untuk lolos babak penyisihan grup. Kemudian kami akan mempertimbangkan peluang selanjutnya, tuturnya. Ini jadwal siaran langsung Timnas U23 Indonesia di fase grup Piala Asia U23 2024. Inilah jadwal siaran langsung perjalanan Timnas U23 Indonesia di fase grup Piala Asia U23 2024. Pelatih Shin Tae-yong bakal memimpin Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Perjalanan Timnas U23 Indonesia di ajang tersebut bakal diawali dengan cara yang sulit. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. 3 lawan Timnas U23 Indonesia tersebut merupakan tim-tim raksasa Asia. Di level senior, Qatar dan Yordania bahkan menjadi tim finalis Piala Asia 2023.
Sementara di level U23, Qatar pernah finish sebagai peringkat ketiga pada edisi 2018. Prestasi serupa dicatatkan Yordania pada Piala Asia U23 2013. Sementara Australia menjadi tim yang mengalahkan timnas Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Australia juga pernah finish sebagai peringkat ketiga Piala Asia U23 pada edisi 2020. Edisi 2024 bakal menjadi keikutsertaan perdana bagi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Sebelumnya, timnas U23 Indonesia selalu gagal di babak kualifikasi. Sebagai informasi, turnamen Piala Asia U23 2024 menjadi ajang kualifikasi menuju putaran final Olimpiade 2024 di Paris. Untuk merebut tiket lolos, otomatis timnas U23 Indonesia wajib finish di tiga besar Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia juga bisa merebut tiket Olimpiade 2024 melalui jalur play-off melawan perwakilan Afrika jika merebut peringkat keempat turnamen. Timnas U23 Indonesia bakal berjumpa dengan tuan rumah Qatar pada laga pembuka Grup A. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Usai berjumpa Qatar, Timnas U23 Indonesia juga sudah ditunggu raksasa benua Asia lainnya, yaitu Australia. Timnas U23 Indonesia bakal bersua Australia pada 18 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Garuda Muda akan menghadapi raksasa Timur Tengah lainnya, Yordania, pada 21 April 2024. Partai itu akan digelar pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini skuad timnas U23 Indonesia sudah sampai di Doha, Qatar, dan bersiap untuk melakoni laga perdana fase grup. Jelang Piala Asia U23 2024, AFC lempar pujian buat Shin Tae-yong. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mendapatkan pujian dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) jelang Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Piala Asia U23 2024 yang bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dalam ajang ini, tim asuhan Shin Tae-yong bergabung dalam grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Jelang menghadapi ajang 2 tahunan ini, AFC merilis artikel soal peserta Piala Asia U23 2024. Mereka berbagi bagaimana tim-tim peserta ini bisa tampil di Piala Asia U23 2024. AFC menjelaskan bagaimana perjuangan tim Merah Putih agar bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 2024. AFC menyatakan bahwa timnas U23 Indonesia akan menjalani debutnya di ajang ini. Pasalnya, sejak turnamen ini pertama kali digelar, timnas U23 Indonesia tak pernah lolos ke putaran final sebelum 2024. Oleh karena itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjadi tim debutan di Piala Asia U23. Dengan Indonesia tampil sebagai tim debutan, AFC pun melempar pujian buat Shin Tae-yong yang berhasil mencetak sejarah. Menurut AFC, penampilan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September lalu luar biasa. Penampilan luar biasa itu membuat timnas U23 Indonesia berhasil lolos ke putaran final untuk menjadi tim debutan turnamen. Tim debutan timnas U23 Indonesia akan menikmati penampilan pertama mereka di Piala Asia U23 2024, tulis AFC. Menurut AFC, timnas U23 Indonesia bisa menjalani debutnya di ajang 2 tahunan ini karena tangan dingin Shin Tae-yong. AFC menilai bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil menukangi timnas U23 Indonesia dengan mengesankan. Mereka menyebut pelatih yang juga menangani timnas Indonesia senior itu mampu menunjukkan kualitas yang bagus. Timnas U23 Indonesia pun bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 dengan relatif mulus. AFC bahkan menyinggung soal bagaimana timnas U23 Indonesia menang terlalu mudah dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Penampilan luar biasa yang ditunjukkan, mereka mampu membuat Garuda Muda langsung memimpin puncak klasemen grup K. Pelatih Shin Tae-yong yang juga menangani tim senior itu mengarahkan mereka melalui penampilan kualifikasi yang mengesankan, kata AFC.
Kemenangan atas Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0 membuat timnas U23 Indonesia memuncaki grup K dengan cepat. Lanjutnya, timnas U23 Indonesia akan menjalani laga perdana di Piala Asia U23 2024 dengan melawan Qatar. Mereka akan menjalani pertandingan perdana di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan pada 15 April 2024. Kemudian tim Merah Putih menghadapi Australia pada 18 April dan melawan Yordania pada 21 April 2024. Dalam ajang ini, Shin Tae-yong diberi target tinggi agar bisa membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar. Harapan terbesar skuad Garuda malah bisa lolos hingga babak semifinal agar bisa menjaga asa tampil di Olimpiade 2024 di Paris. 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024 nantinya secara otomatis akan lolos ke Olimpiade 2024. Sementara tim peringkat 4 akan tampil play-off melawan wakil Afrika untuk merebut tiket lolos ke Olimpiade 2024. AFC sebut 4 pemain timnas U23 Indonesia ini wajib diwaspadai tim lawan di Piala Asia U23. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menyebut ada 4 pemain timnas U23 Indonesia yang wajib diwaspadai di Piala Asia U23 2024. Jelang Piala Asia U23 2024 yang bakal berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang, AFC merilis beberapa informasi. AFC mengumumkan siapa saja peserta Piala Asia U23 2024. Tak hanya merilis daftar tim peserta turnamen, AFC juga membahas soal perjuangan para peserta di kualifikasi hingga bisa tampil di ajang 2 tahunan ini. Selain itu, AFC juga mengungkapkan siapa saja pemain dari masing-masing peserta yang wajib diwaspadai. Begitu juga dengan timnas U23 Indonesia yang menjadi salah satu peserta Piala Asia U23 2024. AFC membahas soal timnas U23 Indonesia sehingga bisa tampil di putaran final. Menurut AFC, Garuda Muda bisa tampil di Piala Asia U23 2024 karena penampilan apik mereka di babak kualifikasi pada September lalu. AFC juga menyoroti keberhasilan pelatih Shin Tae-yong yang membuat timnas U23 Indonesia tampil mengesankan. Hal ini karena Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dengan mudah memastikan diri meraih tiket tampil di putaran final Piala Asia U23 2024. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September lalu, Garuda Muda meraih 2 kemenangan mudah. Tim Merah Putih menang 9-0 atas Taiwan dan 2-0 menghadapi Turkmenistan. Dengan hasil ini, timnas U23 Indonesia memimpin puncak klasemen grup K dengan cepat dan akhirnya lolos ke Qatar. Keberhasilan ini membuat timnas U23 Indonesia mendapatkan banyak sorotan. Hal ini karena tim Merah Putih bakal tampil sebagai tim debutan. Namun meski berstatus tim debutan, mereka diyakini bakal menjadi pesaing yang tangguh di Piala Asia U23 2024. Dalam ajang ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan bergabung di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Mereka dipercaya bakal bersaing untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke babak 8 besar. Tim asuhan Shin Tae-yong memang diberi target tinggi untuk lolos ke babak perempat final. Target tersebut tak akan mudah dicapai karena lawan-lawan Indonesia adalah tim-tim yang syarat pengalaman dalam ajang 2 tahunan ini. Namun timnas U23 Indonesia diyakini bakal bisa tetap bersaing dan tampil impresif nantinya. Hal ini karena skuad asuhan Shin Tae-yong memiliki banyak pemain berpengalaman. Menurut AFC, timnas U23 Indonesia memiliki banyak pemain bagus dan sudah menjadi andalan di tim nasional senior. AFC bahkan menilai bahwa beberapa pemain timnas U23 Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 ini wajib diwaspadai lawan. Pemain yang dimaksud yakni Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand. Menurut AFC, 4 pemain ini harus diwaspadai oleh lawan-lawan timnas U23 Indonesia. Hal ini karena Hernando, Ivar, Justin, dan Marcelino sudah menjadi langganan di timnas Indonesia senior. Mereka juga sebelumnya tampil memukau membela timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Hernando Ari, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand juga menjadi andalan saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dalam 2 laga tersebut. Oleh karena itu, pemain-pemain seperti mereka diyakini sudah berpengalaman dan harus diwaspadai lawan.
Shin akan memiliki skuad yang sangat berpengalaman dengan beberapa pemain yang bersinar untuk timnas senior dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim dengan pemain seperti Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang harus diwaspadai, tulis AFC. AFC juga telah mengumumkan 23 pemain yang sudah didaftarkan PSSI untuk menghadapi Piala Asia U23 2024. Pemain-pemain tersebut sudah masuk dalam daftar meski ada beberapa nama yang diragukan bisa membela timnas U23 Indonesia nantinya. Contohnya Justin Hubner yang masih membela klub asal Jepang, yakni Cerezo Osaka, sehingga belum ada kepastian kapan tepatnya dia bergabung dengan timnas U23 Indonesia di Qatar. Ketum PSSI salaman dengan kiper Inter Milan, kode gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunggah foto saat bertemu dengan Emil Audero Mulyadi. Dalam unggahan tersebut terlihat Erick dan Emil sedang bersalaman. Peristiwa ini cukup menarik karena beberapa kali ketum PSSI memberikan sinyal bahwa bersalaman jadi kode untuk kesepakatan dengan pemain keturunan dan mereka bersedia membela timnas Indonesia. Spekulasi semakin menguat karena Emil sendiri memiliki darah Indonesia. Erick Thohir memberikan apresiasi pada Emil yang saat ini bermain untuk klub asal Italia, Inter Milan. Selain itu, Erick memiliki kedekatan tersendiri karena pernah menjabat sebagai presiden Inter Milan beberapa waktu lalu. Tim berjulukan Il Nerazzurri tersebut juga saat ini sedang berada di jalur juara. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karier dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya Sabtu 13 Maret 2024. Isu terkait naturalisasi Emil sempat mencuat pada awal April lalu. Tepatnya saat pemain berusia 27 tahun tersebut mencantumkan bendera Indonesia dan Italia di biografi Instagramnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga bahkan sempat berkomentar terkait masalah ini. Menurutnya hal tersebut sebagai sebuah ungkapan kebanggaan dari sang pemain dan belum ada tindak lanjut terkait naturalisasi. Sampai hari ini belum, kata Arya. Emil Audero Inter Milan, biasalah dia bangga punya mantan presiden klub orang Indonesia. Senang juga dia, tidak apa-apa, kata Arya Sinulinga. Timnas Indonesia sendiri saat ini masih menunggu satu kiper yakni Maarten Paes. Paes sebelumnya dijadwalkan menjalani sumpah menjadi WNI bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangon. Namun, proses tersebut ditunda karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, di mana saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun dan kemudian masalah ini sedang dibahas di Pengadilan Arbitrase Olahraga.